di Halmahera separuh, di Ternate separuh, di Manado separuh. Selanjutnya di hari tua ini saya ada di Jakarta. Di hari tua ya, puji Tuhan. Saya sudah menikah pada tanggal 3 bulan 3 tahun 2003 dengan istri satu. Kami punya 3 anak. Dan terima kasih untuk kepercayaan bagi saya untuk melayani di sini. Yang namanya Pak Supratman itu yang mana? Oh gitu. Baik. Tema yang diberikan kepada saya adalah kasih sejati. Itu ya. Kalau kita bicara kasih, mah udah gak ada saingan lah, kasih Tuhan gitu ya. Kasih-kasih yang lain kan itu cinta-cinta yang penuh syarat gitu loh ya. Hanya kasih Tuhan yang tidak ada syaratnya begitu. Setuju teman-teman? Itu sebabnya kita baca satu ayat di dalam Amsal pada pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau kita bicara cintanya manusia atau kita berbicara kasihnya manusia, berawal karena ada ketertarikan terhadap sesuatu kepada orang sekitarnya, begitu ya. Kalau kita bicara tentang cinta, kalau kita bicara tentang kasih manusia kepada sesamanya, disebabkan karena sesamanya itu nggak pernah menyakiti dia, nggak mengecewakan dia, nggak mengganggu dia dan sebagainya. Artinya apa? Kasih saya kepada teman saya karena hubungan kita berdua ini belum ada konflik, kira-kira begitu. Saya belum di pihak yang dirugikan atau dianya belum dalam pihak yang dirugikan. Sehingga kesannya ada kasih, ada cinta, ada perhatian, ada pengampunan kesannya. Tetapi semua itu baru terbukti ada atau tidak kalau ada persoalan, ada gesekan dan sebagainya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Hanya kasihlah yang terus mempererat kita, akan terus mengikat kita sekalipun ada problem di dalamnya. Sebab kalau tidak, ayat itu tidak akan terjadi bagi hidup orang percaya. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 17 ini, si penyair ini dalam hikmat Tuhan sedang memberikan satu garis benang merah tentang yang namanya persahabatan dan isi daripada persahabatan itu sendiri. Bahwa yang namanya persahabatan dasarnya ada kasih. Dan bukti daripada kasihnya adalah bahwa perbuatan baik, perhatian dan segala macam itu nggak ada ujungnya. Begitu ada ujungnya, itu bukan kasih. Begitu ya. Dan yang namanya persahabatan itu, orang itu bukan saudara kandung, kira-kira begitu, ketemunya juga udah gede gitu loh. Satu kulit hitam, satu kulit putih umpamanya, satu rambut lurus, satu keribu, atau satu gondrong, satu nggak ada rambut, bisa begitu kan. Tetapi dia melihat temannya itu sudah seperti saudaranya gitu loh. Kalau kita bicara saudara itu bukan kita bicara ada seseorang yang tinggal serumah dengan kita. Kalau kita bicara tentang saudara itu artinya bahwa saya pernah dikandung oleh seorang ibu. Di dalam kandungannya saya pernah ada 9 bulan kurang lebih. Dan dari dialah saya lahir. Dan dalam belas kasihan dan dalam pemeliharaannya saya bertumbuh. Dan saya ada sampai hari ini. Dan kalau saya berkata bahwa si A itu adalah saudara saya mengakui dia pernah ada dalam kandungan ibu saya, dilahirkan oleh ibu saya, dan mendapat belas kasihan yang sama seperti saya. Sebagaimana ibu saya melihat saya tanpa membeda-bedakan, begitu juga saya melihat saudara saya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, inilah kasih. Hanya kasih yang bisa melakukan seperti ini. Yang WO tadi namanya siapa, sorry? Ribka, Ibu Ribka. Kalau WL ibu-ibu kan nanti dia dipanggil Ibu Ribka gitu kan. Oke. Kan kemarin katanya 2 hari yang lalu ya. Kemarin ya. Oh, saya punya pikiran hari ini hari Minggu lagi. Kan baru ada acara orang memperingati hari kasih sayang begitu ya. Saya kemarin kok nggak merayakannya ya. Sama ya. Karena nggak ada pasangan atau memang karena tiap hari sama begitu.
Kemarin saya ada acara yang lain, tetapi kalau bicara yang namanya kasih sayang kan itu mesti tiap hari ya. Jadi nggak ada yang spesial sebetulnya, setiap hari menjadi spesial, begitu ya. Tetapi mungkin bicara tentang hari kasih sayang untuk konteks Indonesia kurang diperingati atau kurang dirayakan begitu dibandingkan di luar-luar sana ya. Tetapi kemudian saya coba merenungkannya, kalau mereka menjunjung tinggi yang namanya kasih atau percintaan, justru dalam prakteknya kan mereka ada istilahnya kan kawin coba-coba, begitu kan? Kalau cocok jalan terus, kalau nggak cocok bubar. Persoalan kan sudah ada momongan nih, gitu kan? Nah, kalau kita bicara kasih kan nggak begitu. Bayangkan kalau kasih Tuhan seperti kasih kita kepada sesama. Yang tar ada kecepatan lari berapa, tar nanti diam di tempat, tar nanti mundur, tar keluar jalur, begitu kan? Itu kan repot tuh, kira-kira kalau kasih Tuhan seperti kita. Tetapi berita baik bagi saudara dan saya pada sore hari ini bahwa kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang kekal. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang kekal. Berarti ayat 17 dari pasal 17 Amsal ini lebih kepada sifatnya lebih kepada suatu nubuat kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang memberikan kasih setiap waktu. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kasih setiap waktu. Dan hanya Tuhan sajalah yang bisa menjadi seorang saudara bagi kita di dalam kesukaran. Saya bicara dulu tentang saudara dalam kesukaran. Kita perlu garis bawahi kata ini dan kita jadikan bahwa saya harus menjadi saudara bagi teman, menjadi saudara bagi pendeta saya, menjadi saudara bagi kakak dan adik saya, menjadi saudara bagi orang tua saya dalam kesukaran. Saya punya satu lagu, tapi lagu yang saya buat ini dalam dalam bahasa Manado. Liriknya dulu kaya begitu ya, sekarang payah, waktu jaya banyak teman, gitu kan, waktu payah teman pada cao, begitu kan. Tapi cuma Tuhan saja yang menjadi sahabat setia dalam suka duka, waktu kita di atas kita di bawah, dia tetap bersama-sama dengan kita. Bisa enggak kalau sore hari ini kita berkomitmen, kita mengambil satu keputusan, saya menjadi saudara bagi teman saya dikala dia tertawa, dan saya juga menjadi saudara bagi teman saya dikala dia menangis. Artinya apa? Saya mau sepenanggungan dengan dia. Jangan kita bikin dia nangis baru kita pergi tinggalin gitu loh. Tapi kita bersama dengan dia dalam suka dan duka. Kalau kita bisa melakukan itu, artinya apa? Kita sedang memancarkan kasih Tuhan dari hidup kita. Saya katakan tadi bahwa ini adalah satu nubuatan kepada satu pribadi dan sudah digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Dan saya percaya kita semua bisa melakukannya. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberi, tak pernah berpikir atau berharap ada kembali. Gitu ya? Itu ada lagunya. Kalian tahu nggak lagu itu? Lagu anak-anak tuh ya. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang, hanya tak harap. Tapi lagu ini kayaknya kurang cocok untuk suku-suku tertentu di Halmahera. Saya lahir besar di sana. Saya nggak tahu di sini ada dari daerah juga nggak. Kalau di sana ada yang gini, kalau saya naksir cewek nih, terus saya pacaran kemudian saya mau kawin sama dia nih. Waktu saya ngelamar tuh, nanti ada istilahnya bayar uang susu gitu loh. Istilahnya ada kasih emasnya. Itu pemberian emas itu adalah satu pemberian yang sifatnya gini, untuk menggantikan. Nah itu dia, menggantikan susu ibu, untuk menggantikan, untuk membayar pemeliharaan ibu kepada dia gitu loh. Jadi lagu ini kayaknya nggak cocok untuk orang di sana gitu. Kan dihitung-hitung masalahnya kan. Dan kalau umpamanya si cowok ini karena kere begitu ya, modal besar cuma modal cinta doang, dompetnya tipis gitu ya, ya kan, terus kemudian nggak bisa memenuhi, itu ditunda perkawinannya sampai apa istilahnya tuh ya, mas kawin itu dia, mas kawin terpenuhi baru bisa direstui. Tetapi kasih Tuhan bagi saudara dan saya nggak seperti itu. Dia memberi
dan tak harap kembali. Dan dia sudah memberi, dia nggak akan pernah mengungkit lagi. Kemarin ada seorang bapak, sebentar, umurnya 63. Dia naksir cewek umur 25. Jauhnya banyak kan? Saya sampai bilang gini sama dia, Om, itu cewek gak cocok sama Om. Jangankan sama Om, sama saya pun gak cocok. Dia 25, saya 44. Bedanya masih jauh, apalagi sama Om. Kalau dia umurnya 44 pun ke Om yang 63 itu masih jauh juga gitu loh. Terlalu jauh itu Om. Bisa gak cari aja yang lain? Saya bilang itu bisa kacau tuh. Dia bilang, Lewi, kamu gak Enggak yakin, kamu ragu bahwa Om ini masih perkasa, itu masih jantan. Enggak, saya enggak bilang Om betina gitu loh. Tapi maksudnya ini dia kan masih muda banget. Terus dia bilang gini, nyesal saya. Nyesal kenapa? Sudah banyak pengeluaran gitu loh. Ya berarti selama ini dia baik karena dia beli cinta gitu ya. Pria, enggak ada cinta bisa dibeli. Ada teman saya bilang begini, kalau bicara kasih kita enggak kenal kata pengorbanan. Sebab dalam kasih semua yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tanpa pamrih. Sedangkan istilah pengorbanan artinya ada hitung-hitungannya gitu loh. Tetapi karena kita masih ada di dunia dan kita masih dengan bahasa manusia, saya masih tetap membenarkan kata pengorbanan atau berkorban itu. Karena begini teman-teman, bahwa yang namanya pengorbanan itu adalah sesuatu yang kita lakukan melebihi dari apa yang biasanya kita lakukan. Itu sebabnya di gereja masih ada namanya korban persembahan. Ini kondisi keuangan kita nih kayaknya cuma bisa kasih persembahan 10.000 nih. Tapi karena iman kita kasih 15.000. Bukan karena lagi spekulasi tinggi nih, iman spekulasi. Coba tahu habis ibadah nanti di parkiran ada uang orang jatuh 100.000 gitu kan. Nah, enggak gitu kan. Tapi dasarnya karena kita cinta Tuhan, dasarnya karena kita mengasihi Tuhan, lalu kita memberi tanpa berpikir lagi, nanti saya pulang gimana dan seterusnya. Saya pernah ada dalam satu ibadah anak-anak muda, gereja anak muda, bukan ibadah anak muda tapi gereja anak muda. Pokoknya dari pendeta sampai jemaat semua muda begitu ya. Muda dalam usia, muda juga dalam pelayanan, artinya masih baru melayani. Lalu kemudian gembalanya teman saya berkata bahwa kita butuhkan ini dan segala macam. Lalu kemudian saya keluarin dompet saya lihat ada dolar Singapura, ada dolar Australia, ada dolar Amerika. Kemudian ada rupiah, saya ambil semua, saya cuma ingat-ingat di mobil tadi masih ada duit berapa ya untuk bayar parkir maksudnya. Kalau enggak kan mobil nggak bisa keluar gitu. Kan saya nggak bisa alasan, duit saya sudah kasih persembahan semuanya. Kan nggak mungkin begitu kan. Jadi saya kasih semua dan saya bisa keluar dengan selamat sampai rumah dengan selamat. Teman-teman mungkin pikir, dia kasih dolar ya. Namanya dolar tapi nilainya jumlahnya kan kecil gitu loh. Ada cuma $5, ada cuma $1 gitu. Ini kan saya juga masih muda waktu itu. Tapi saya sudah berusaha sedapat mungkin menyadari bahwa hidup saya adalah dari Tuhan, hidup saya karena Tuhan, dan semua yang saya punya juga berasal dari Tuhan. Dan kalau saya kembalikan kepada Tuhan, nggak ada ruginya, karena Tuhan juga akan mengembalikannya. Tapi akan berbeda kalau kita memberi dengan harapan nanti Tuhan memberkati. Kita mesti balik, saya memberi karena saya sudah diberkati. Beda-beda tipis sih itu, tapi sangat menyesatkan di kemudian hari. Makanya ada kalimat berikutnya, memberi banyak, diberi banyak. Padahal belum tentu. Memberi banyak cepat habis, betul. Tapi memberi banyak nanti diberi banyak, tunggu dulu. Motivasi kita memberi apa? Itu jauh lebih penting. Karena Tuhan melihat hati. Yang setuju katakan amin. Oke, saya membaca ayat-ayat ini, saya menyebutkan maksud saya, tidak membaca kalimatnya. Yohanes 15 ayat 13. Ayat ini menceritakan bahwa seorang sahabat akan memberikan nyawa bagi sahabatnya. Itu baru namanya sahabat. Dia bukan cuma memberikan kata kasihan ya kamu ya, atau nanti saya tolong tapi nanti terus gak pernah ditepatin gitu loh. Tapi yang namanya sahabat akan memberikan nyawa bagi sahabatnya. Kalau nyawa saja dia berikan, apalagi cuma dompet. Kalau nyawa saja dia berikan, apalagi cuma yang namanya waktu. Kalau nyawa dia bisa berikan, apalagi yang namanya cuma sumbangsi pikiran dan seterusnya.
Artinya dari ayat ini, satu semangat yang perlu kita tarik keluar adalah dalam persahabatan gak ada yang namanya hitung-hitungan, tapi dalam persahabatan kita bersedia menjadi jawaban bagi sahabat kita. Dalam persahabatan kita rela namanya melakukan sesuatu di atas rata-rata. Ayat yang ke-14, para pelaku firman adalah sahabatnya Tuhan. Kalau disebut sahabatnya Tuhan mana? Kalau ditanya sahabat Tuhannya mana? Adalah para pelaku firman. Siapa pelaku firman? Orang yang percaya Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab ada orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, tapi yang mereka melakukan mirip seperti yang Tuhan mau. Murah hati mereka lakukan, gitu kan? Mengampuni mereka lakukan, tidak menyakiti mereka lakukan. Bahkan sampai tidak menyakiti dan tidak membunuh, semut yang udah gigit kita pun jangan dimatiin gitu loh. Nyamuk jangan disemprot gitu loh. Makanya banyak demam berdarah kira-kira kali ya. Itu kan dia melakukan sesuatu yang sifatnya seperti yang kita nggak mau orang buat sama kita, itu jangan kita buat sama orang. Tapi dengar baik, belum tentu dia percaya Tuhan Yesus. Tapi orang yang percaya Tuhan Yesus pasti melakukan perintah Tuhan. Ayat 15, yang namanya persahabatan nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada dirahasiakan. Jadi kalau teman-teman dalam bersahabat, terus ada satu teman A atau teman C yang kalian nggak bisa memberikan percaya penuh, artinya dia belum memenuhi sampai pada tingkat persahabatan yang sesungguhnya, gitu ya. Dia belum menjadi sahabat sejati. Atau kalau kita masih dicurigai oleh teman kita, berarti kita belum berhasil menjadi sahabat sejatinya dia. Begitu. Nah, kalau kita bicara tentang kasih yang sejati, akan terekspresi dengan pembawaan hidup kita, tutur kata kita, tingkah laku kita dan sebagainya, perbuatan kita, perhatian kita dan sebagainya, yang di dalamnya ada unsur-unsur kasih yang ujung-ujungnya nggak akan pernah diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit lagi, itu bukan perbuatan kasih yang sejati. Kalau umpamanya ada hitung-hitungannya, itu bukan perbuatan kasih yang sejati. Seorang Kristen apakah bisa punya kasih? Bisa. Apakah satu-satunya? Enggak juga. Banyak juga enggak punya kasih. Sebaliknya, apakah orang yang melakukan kasih pasti orang Kristen? Jawabannya juga belum tentu. Begitu loh. Tapi siapa yang menghidupi kebenaran pasti mengalirkan kasih. Bagaimana agar kita bisa memiliki atau menghasilkan kasih itu dalam hidup kita? Nomor satu, kita harus melekat pada Tuhan Yesus sebagai pokok itu sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata begini, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Begitu ya? Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau sekarang saya ganti pokok anggur ini dengan Yesus adalah pokok kasih, maka saudara dan saya adalah ranting-ranting kasih. Kalau ranting ini melekat kepada pokok anggur, maka otomatis ranting ini akan menghasilkan buah anggur. Kalau ranting ini melekat kepada pokok kasih, otomatis ranting ini akan mengeluarkan kasih. Kenapa bisa begitu? Karena udah menjadi otomatis ranting itu pasti akan menghasilkan sesuatu karena dia masih lengket dengan pokoknya. Apabila dia sudah terpisah dan hitungannya baru menit, mungkin jam juga asal udah sorean gak kena matahari, kelihatan masih segar, masih hidup, itu kelihatan pada dasarnya dia sudah mati. Karena sudah terpisah dari pokoknya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang luar ternyata mereka bisa tanpa Tuhan? Bukan itu maksud saya. Bisa tanpa Tuhan dalam arti melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita nggak bisa melakukan itu kalau tidak bersama dengan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu yang menjadi memuliakan Tuhan atau menjadi kemuliaan bagi Tuhan kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Bahkan kita sudah melakukan satu kebenaran sekalipun bukan menjadi satu kemuliaan bagi kita kalau tidak melakukannya di dalam Tuhan. Sebab sebenar-benarnya seorang manusia tetap tidak benar di mata Tuhan kalau dia tidak di dalam Tuhan.
Manusia telah jatuh berdosa, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sehebat-hebat apapun yang dilakukan sebagai hal yang mulia di mata manusia, di mata Tuhan tetap tidak benar. Bedanya kita dengan agama lain di situ. Saya selalu berikan contoh begini. Saya suka perhatikan ibu-ibu. Nggak tahu Ripka perhatikan kan? Yang udah oma-oma itu, mereka kalau ngomong ya, cucu saya begitu kan. Pokoknya yang satu ngomong belum selesai, dia udah potong lagi, cucu saya begitu. Banggain tuh cucunya, pintar, padahal bodoh sebetulnya. Tapi karena itu cucunya dia mesti bilang pintar gitu loh. Hidungnya mancung ke dalam, dia bilang cucu saya hidungnya mancung gitu loh. Kenapa dia bangga-banggain? Itu cucunya. Apalagi masih baru satu gitu, masih norak dia. Terus muka mirip dia lagi, wis udah deh. Dulu waktu anaknya masih kecil, dikasih disiplin, ada hukuman, ada teguran. Begitu sekarang cucunya nggak boleh, itu norak tuh, oma-oma itu. Mereka sama cucunya bangga begitu rupa. Dan mereka walaupun kesannya menurut orang lain ini jelek, tetap dia bilang cantik, dia bilang ganteng, dia bilang pintar dan sebagainya. Kenapa? Jawabannya sederhana, itu cucunya. Saudara dan saya dibandingkan orang-orang lain, mungkin kita nggak sehebat mereka, nggak sesaleh mereka begitu. Tapi kita melakukan di dalam kasih karunia. Dan penilaian Tuhan kepada kita adalah penilaian karena didasari pada darah Yesus Kristus yang telah menebus, memperdamaikan kita. Lalu kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu dengan akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya, kata Tuhan Yesus. Nomor 1, kita harus tetap melekat pada pokok itu sendiri. Ranting otomatis berbuah selagi dia masih dengan pokoknya. Hal yang kedua adalah menyatu dengan pribadi Yesus Kristus. Ayat masih sama dalam Yohanes 15 ayat yang kelima ini, akulah pokok anggur dan kamu pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Begitu. Ia berbuah banyak. Saya kasih ilustrasi begini. Cincin saya udah masuk terambil, susah nih kebanyakan air ini, mesti dihabisin tadi ini. Cincin saya di dalam air, betul ya? Betul ya? Tapi apa ada air enggak di dalam cincin saya? Enggak ada ya? Kebanyakan orang Kristen kayak gini. Katanya dia dalam Tuhan, tapi Tuhan enggak ada dalam dia. Nih, tisu ada dalam air, betul? Dan pasti ada air juga dalam tisu ya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita nggak usah repot-repot bagaimana menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. Itu akan menjadi otomatis kalau kita lekat dengan Tuhan. Kita nggak usah pusing-pusing untuk mengenal Tuhan kita seperti apa. Karena kalau bicara pengenalan akan Tuhan, itu bukan bicara pengetahuan, tapi bicara tentang pengalaman. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Hasil pergaulan kita dengan Tuhan. Si A akan melihat Tuhan dari sisi bagaimana dia mengalami Tuhan berdasarkan perjalanan hidupnya dalam suka dan duka di mana dia berada. Dan kita pasti ada sisi yang berbeda dengan dia. Tapi kita punya pengalaman yang sama, yaitu kita mengalami Tuhan. Begitu. Kita mesti pastikan bahwa bukan cuma kita ngaku ada Yesus di hidup kita. Gitu loh. Atau kita ngaku ada kita dalam hidup Yesus. Tapi mesti kedua-duanya. Yesus dalam kita dalam dia. Dia dalam kita dalam dia. Mesti begitu. Jangan cuma salah satu. Banyak orang Kristen cuma kayak cincin ini. Ada dalam air, tapi air nggak ada dalam dia. Dan kalau pelayanan kita dasarnya karena kita ada dalam Tuhan dan Tuhan nggak dalam kita, kita melayani dengan kekuatan kita sendiri. 2 minggu kemarin saya berdoa, Tuhan tambahkan saya rindu akan Engkau, tambahkan saya gairah akan Engkau, mampukan saya dimanapun saya berada, saya bawa Engkau. Maksudnya saya bawa Engkau adalah orang melihat Kristus. Dalam sikap, tutur kata, perbuatan,
ya totalitas hidup saya lah, kira-kira begitu. Dan semangat saya adalah itu tadi saya bilang. Pendeta lain mungkin lebih hebat dari saya, pendeta lain lebih saleh dari saya, tapi saya tidak pernah berkecil hati, karena pada dasarnya landasan kita sama. Kasih karunia dan iman saya kepada Yesus Kristus. Orang lain di luar sana mungkin dalam hal melakukan kebajikan, melakukan hal sosial, melakukan tolong-menolong, mereka lebih banyak dari saya, tapi saya tidak berkecil hati dengan mereka, karena pada dasarnya saya juga melakukan hal yang sama dengan mereka, cuma frekuensinya mungkin masih sedikit, masih rendah, tapi saya melakukan di atas dasar kasih karunia dan dalam iman saya kepada Yesus Kristus. Yang pada akhirnya Tuhan hanya bisa melihat si A ini melakukan apa dan apa, bukan karena banyaknya, tapi kita melakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi nomor 2, kita harus menyatu dengan pribadi Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki yang namanya karunia Roh Kudus. Orang bisa bahasa roh gak kalau sudah penuh Roh Kudus? Bisa? Kalau sudah penuh Roh Kudus, orang itu bisa bahasa roh gak? Bisa? Dari sini dulu. Jangan anggap ada suara yang saya mau dengar. Kalau orang penuh Roh Kudus, bisa bahasa roh gak? Bisa. Di sini otomatis bisa bahasa roh atau enggak otomatis? Kalau mereka bilang bisa, ya kita sama-sama setuju bisa. Pertanyaan saya berikut adalah, apakah itu otomatis atau enggak? Udah penuh Roh Kudus? Belum? Udah penuh Roh Kudus? Pertanyaan berikut saya tahan. Saya mau tanya yang lain. Pernah bahasa roh? Belum. Pernah bahasa roh? Pernah. Oke. Ada 2 pelajaran di sini. Saya nggak sedang mau bicara doktrin di sini. Itu sebabnya saya tidak permasalahkan. Ada yang berkata bahwa bahasa roh adalah tanda orang penuh Roh Kudus. 1. Pelajaran kedua adalah seseorang bisa penuh Roh Kudus tanpa harus berbahasa roh. Gitu ya? Yang saya mau katakan begini. Saya nggak permasalahkan 2 ini. Dua-dua ada ayatnya soalnya. Tapi kita mesti pastikan bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena itu adalah hak kita. Itu janji Bapa, janji Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa Roh Kudus akan datang. Dia akan memenuhi kita, dia akan membaptis kita, dan dia akan memberikan kita kuasa untuk kita menjadi saksinya. Kita boleh bersaksi tentang Tuhan tanpa penuh Roh Kudus, tanpa dipimpin Roh Kudus. Boleh. Tapi akan berbeda kualitasnya kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya? Dan hal yang berikut adalah Tuhan janjikan bahwa kalau Roh Kudus itu dia datang, dia akan menolong kita, dia akan memampukan kita, dia akan mengajari kita, bahkan untuk dunia ini, dia juga akan menginsafkan mereka terhadap dosa dan pengadilan. Begitu. Bahkan Roh Kudus bukan hanya itu saja, dia bisa menarik si orang A untuk datang kepada Tuhan Yesus tanpa pelayanan siapa-siapa dari orang Kristen lainnya. Roh Kudus bisa melakukan itu. Bahkan Roh Kudus bisa kasih tahu sama orang di sana yang kita nggak bisa BBM karena dulu nggak ada istilah itu, nggak ada alat-alat komunikasi seperti itu. Tapi Roh Kudus bisa bicara kepada mereka di sana apa yang seharusnya untuk disampaikan di sana. Saya punya 2 contoh untuk hal itu. 1, teman saya berkata begini, dulu di zaman perintisan gereja Pantekosta di Papua, hamba-hamba Tuhan di sana kan daratannya kan lebar panjang gitu ya. Kemudian jauh, laut lah, gunung lah, lembah lah, sungai lah, buaya begitu banyak. Tetapi ada hamba Tuhan yang disuruh Tuhan, kamu pergi ke desa A umpamanya. Dan orang di sana itu nggak bisa disuratin lebih dulu. Tapi mereka lagi berdoa, tiba-tiba pemimpin doa, salah satu pemimpin mereka atau yang mendapat karunia Tuhan berkata gini, 1-2 hari ini ada hamba Tuhan yang mau datang mencungin kita. Kita mesti siap-siap, kita tunggu mereka, kita jangan kemana-mana, kita ada ibadah bersama mereka. Dan 1-2 hari kemudian ada hamba Tuhan yang datang. Dari mana bisa mereka tahu? Roh Kudus yang kasih tahu. 1. Yang kedua,
Waktu itu kita ada di ruangan berdoa. Saya duduk di sini. Jadi kita berlutut, jadi kita menghadap ke kursi. Semua berlutut menghadap ke kursi. Saya di ujung kanan sana, teman saya di ujung kiri sini. Dia kuping budak yang kanan. Yang kiri juga mati nyala gitu. Lagu habis penyembahan gitu ya, saya bilang begini, Benny berdoa. Dia nggak berdoa. Saya pikir kan ada orang lain tuh begitu suruh berdoa kan nggak langsung doa kan, dia mesti diam dulu, dia saat teduh dulu gitu kan. Saya tunggu, kayaknya dia nggak dengar kali dia. Saya ulang lagi lebih kencang, Benny berdoa. Nggak berdoa juga. Teman-teman udah lihat saya, maksudnya lu ngerti dong, dia kan budak itu, disuruh gimana, jadi ada yang mau korek. Terus saya bilang gini, Roh Kudus kasih tahu dia, sekarang dia berdoa. Terus saya kecilin suara saya, Benny berdoa. Dia begini loh, terus dia berdoa. Jangan kalian pikir dari tadi dia melamun, terus sekarang dia kayak sadar gitu, kok belum ada yang berdoa kali ini. Enggak begitu ceritanya. Saya percaya Roh Kudus yang kasih tahu dia, kamu berdoa sekarang. Suara kencang dia nggak dengar, tapi saya bilang Roh Kudus tolong kasih tahu dia berdoa. Saya kecilin suara saya, Benny berdoa, dan dia berdoa. Kita perlu Roh Kudus, bukan cuma untuk urusan yang kayak begitu. Manusia kita sama nih manusia ya, yang tidak ada yang kebal dengan masalah kan. Tetapi menghadapi masalah dan kemenangan kita terhadap masalah, kualitas kemenangan kita terhadap masalah ditentukan oleh seberapa kita dekat, lekat, dan berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus. Itu penting. Saya sudah melihat banyak, beberapa saya cerita. Ada seorang hamba Tuhan bunuh diri. Seorang pendeta lebih tepat. Hamba Tuhan belum tentu pendeta, ya. Tapi kalau pendeta pasti hamba Tuhan. Oke ya. Maksudnya tuh, kalian ini kan semua hamba Tuhan, iya kan? Tapi kan bukan pendeta. Tapi kalau bilang pendeta pasti hamba Tuhan. Karena dia hamba Tuhan, pelayanan, organisasi gereja menghargainya, memberikan jabatan pendeta. Begitu tuh? Oke. Dia bunuh diri kenapa? Karena jemaatnya habis semua dari gereja. Dijemput gereja lain, dibawa pakai mobil ibadah dan sebagainya. Dia malu kali, atau dia kecewa kali, atau dia berpikir, gua makan apa kali, jemaat udah gak ada. Singkatnya, dia bunuh diri. Ada satu lagi. Dia pernah satu waktu dia punya pengajaran begini. Saya bangun pagi, saya berdoa sendiri. Kemudian saya pergi bangunkan istri dan anak-anak. Kemudian kami sama-sama berdoa. Oh, itu teladan banget tuh, pelajaran itu sangat menginspirasi saya tuh. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar. Tapi kemudian beberapa tahun yang lalu dia kawin lagi secara Islam. Saya ulangi, dia kawin lagi secara Islam. Mungkin ada yang lihat saya terus dalam hati gini, kenapa dia nggak tetap aja Kristen ya? Nah itu lebih kacau lagi. Pendeta kawin lagi gitu ya, istri masih ada. Nah itu lebih kacau lagi. Jadi dia pikir supaya jangan bikin malu Tuhan, gak bikin malu gereja, dia yang menyeberang lah. Dia kawin lagi. Ada jemaat, kalau lagi gak ada masalah, kelihatannya sangat berohani, kayaknya dekat banget sama Tuhan, kayaknya berapi-api, kata orang Manado, artinya semangat gitu loh. Tapi begitu ada masalah, tinggalkan pelayanan, tinggalkan tanggung jawab, dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka nggak berikan ruang dan waktu kepada Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu, berkata sesuatu, memimpin mereka, membawa mereka, dan seterusnya. Perbuatan kasih kita akan menjadi perbuatan kasih yang pura-pura kalau dasarnya bukan karena Tuhan, dasarnya bukan karena kasih Tuhan, dasarnya bukan karena kita dekat dengan Tuhan, bukan karena kita lengket dengan Tuhan, bukan karena karya Roh Kudus. Semua perbuatan kasih itu adalah perbuatan kasih yang semu. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, berarti kita harus menghasilkan, memancarkan kasih Kristus itu.
Kasih itu adalah buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22, buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 11 itu tentang buah kasih. Ada satu lagu dinyanyikan oleh Ibu Lydia Nur Said bersama adiknya Imaniar. Lagu ini ditulis oleh seorang Kristen dan kata-katanya dari 1 Korintus ini. Tetapi mereka nyanyi dalam rekaman album lagu pop. Karena Ibu Lydia bilang, saya pikir Bapak itu maksudnya ya ayah saya, begitu. Tapi kemudian setelah saya jadi Kristen, saya baru tahu bahwa lagu itu adalah lagu yang sengaja dilepas ke umum, begitu ya, untuk merangkap saya, membuat saya terperangkap, begitu katanya. Bapakku telah berkata, bila kau hidup mengasihi sesama. Lagu itu. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci, dan seterusnya. Itu lagunya tuh. Jadi waktu saya dengar juga, keren juga, memang itu lagu sangat Alkitab banget gitu. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal kekal. Kan ada ayat bilang 1 Korintus 13 kan, bahwa tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang tinggal tetap kekal apa? Kasih. Itu loh. Jadi kalau kita bicara kasih yang sejati, itu bukan karena upaya kita. Kasih yang sejati lahir atau terekspresi dengan sendirinya, karena kita tetap menyatu dengan sumbernya, itu loh. Dan selain kita menyatu dengan sumbernya, kita diberikan kekuatan juga oleh Roh Kudus, penolong agung kita. Dengan demikian, orang membenci kita, kita masih bisa membalas dengan kasih. Orang berhenti mengasihi kita, kita masih tetap mengasihi dia. Orang sudah tidak punya alasan untuk mengampuni, kita masih punya alasan mengampuni. Kenapa? Karena itulah kasih. Saya baca ayatnya, 1 Korintus 13, saya baca mulai ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, dunia akhirat punya bahasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu cuma bunyi doang, asbun. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ini rohani, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, hikmat itu diberikan, dia berhikmat, dia tahu semuanya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. So, kasih ini segala-galanya loh. Karena pada akhirnya kalau kita bilang kita memiliki Kristus tapi nggak ada kasih, kayaknya kita nggak memiliki Kristus. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dimakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia kasih tidak melakukan yang tidak sopan, dan kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Berarti kalau ada ketidakadilan, kasih sedih. Kasih tidak kasih akan bersukacita kalau ada kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Ini bukan kompromi, tapi tidak menghambur-hamburkan kejelekan atau aib orang. Itu lebih tepat ke sana. Tapi kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, kasih sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, kasih itu kekal masalahnya. Nubuat akan berakhir, dengar. Bahasa roh akan berhenti, dengar tuh. Pengetahuan akan lenyap.
Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Selanjutnya saya lompat ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini yang bisa saya bagikan bagi teman-teman di tempat ini. Milikilah kasih yang sejati. Kasih yang sejati nggak usah diupayakan, dibangun dan seterusnya, tetapi berupayalah untuk kita tetap ada dalam Tuhan. Kita tetap menjadikan Dia sumber hidup ini. Maka semua yang kita sedang bicarakan tadi, perlahan tapi pasti, secara alamiah kalau saya pakai bahasa itu, akan teralirkan dari hidup kita. Perbuatan baik kita nggak ada udang di balik batu. Perhatian kita kepada orang bukan pura-pura. Kalau ada teman, ada masalah dan kita berkata kasihan, dasarnya bukan karena memang kita lata. Untuk orang ada masalah kita pasti bilang kasihan. Tapi kalau kita pakai bahasa Alkitab, Yesus begini. Setiap kali Dia mau mulai melakukan satu mujizat, ayat itu pasti menjelaskan begini. Maka timbullah belas kasihan dalam diri Yesus. Dari situ Dia bergerak melakukan sesuatu. Yesus tidak menghakimi Sakeus. Berbeda dengan orang Farisi ahli Taurat menghakimi Sakeus. Karena kenapa? Yesus bukan kompromi dengan dosa Sakeus hari kemarin, bukan. Tapi Yesus melihat hati Sakeus waktu itu. Dia berusaha untuk tahu seperti apa Yesus itu. Yesus tidak menghakimi wanita yang kedapatan berzina. Berbeda dengan para Farisi ahli Taurat yang bilang rajam batu aja. Tapi Yesus bilang, aku tidak melakukannya. Bukan karena Yesus merasa dia berdosa dan dia gak layak menghakimi, bukan. Walaupun kalimat itu yang sedang dia katakan kepada mereka, kalau kamu gak berdosa, lempari dia dengan batu. Tapi kalimat itu perlu kita angkat ke permukaan untuk kita pegang dalam hidup ini. Kita gak punya hak, kita gak punya alasan untuk menghakimi orang lain, karena pada dasarnya kita sama seperti dia. Hanya saja kalau hari ini kita benar karena kita belum berbuat kesalahan saja. Dan hari ini dia salah karena dia sudah melakukan kesalahan. Kira-kira begitulah. Itu sebabnya ada satu ayat yang sangat saya pegang dalam hidup saya adalah, sebagaimana yang saya kehendaki diperbuat orang kepada saya, itulah yang harus saya perbuat kepada mereka. Satu waktu saya ngomong gini sama teman saya, jika kamu di posisi dia, apa yang kamu harapkan sekarang dari orang lain termasuk dari saya? Bukankah yang kamu harapkan adalah pemakluman? Bukankah yang kamu harapkan adalah pengampunan? Kenapa kamu nggak melakukan hal itu bagi teman kita ini? Itulah kasih. Kalau kita merindukan, kita menghendaki orang perbuat A kepada kita, jangan pernah kita melakukan B kepada mereka. Kita juga harus melakukan A. Saya akhiri dengan satu kalimat. Mother Teresa berkata gini, berbuatlah baik, sekalipun dalam perbuatan baikmu orang bisa salah mengartikannya. Itu tidak berarti engkau beralasan untuk tidak melakukan kebaikan. Karena berbicara melakukan kebaikan adalah bicara kasih. Sedangkan penilaian orang bicara tentang kekurangannya dia untuk menilai kita. Satu waktu ada teman saya provokasi saya tentang pemimpin kami, dan saya menjawab sederhana. Kalau itu benar yang kamu katakan, maka saya bangga dengan kalimatnya dia. Bangga kenapa? Bukannya kamu jengkel dia salah nilai kamu. Nah inilah yang, karena saya melayani kan bukan ke dia, saya melayani ke Tuhan gitu loh. Dan cuma Tuhan saja, itu majikan saya yang gak pernah menilai saya salah gitu loh. Salah menilai saya, maksud saya itu. Tapi pemimpin bisa salah menilai kita. Kenapa? Dia punya keterbatasan. Itu sebabnya, saudara, mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Udah cukup boleh nih ya? Saya cerita 5 menit paling lama, satu kesaksian saya. Saya ini dulu kurang ajar sekali, nakal. Rencana saya kalau buat satu perencanaan mau kerjain orang tuh sangat rapi gitu ya, halus gitu ya. Terus ujung-ujung tuh mencelakakan begitu loh. Licik lah begitu kira-kira ya. Mereka bilang saya pintar buat strategi gitu loh. Tapi menurut saya itu licik sekali. Karena saya bisa dekat dengan si A tanpa dia pikir bahwa saya sedang mau mencelakakan dia, itu kan licik toh, nah gitu loh. Dan saya dulu pendendam, kemudian saya kalau balas itu kalau bisa tuh begini loh.
lu kasih gua 1 roti nih, gua balas lu 5 roti gitu loh. Atau bila perlu sampai 12 bakul gitu, gua balas lu gitu. Gitu. Tapi kemudian Tuhan menjamah saya dengan satu peristiwa. Saya mau bakar rumah orang. Saya sudah atur benar tuh strategi gimana saya bakar itu, dari Manado saya ke Bitung, Bitung saya ke Ternate, Ternate saya naik lagi kapal-kapal kecil di kampung lain. Lalu malam-malam saya jalan ke kampung kakak saya bongkar gudangnya, saya ambil bensinnya, saya curi motornya, copot itu kabelnya, nyalain pakai gak usah pakai kunci gitu loh. Terus saya bawa lari ke sana sampai di kampung saya, di kali saya taruh motor situ, saya ikut kali, saya keluar di rumah satu, saya bakar, saya masuk kali lagi, pergi sampai di air laut, saya ikut pantai lagi, saya bakar rumah satu dekat laut, saya balik lagi gitu, saya pulang lagi ke Manado, saya lari ke Jakarta, nggak ada yang tahu saya bakar mereka. Satu rumah itu, kalau orang di kampung itu papa mama, anak 5, lain kali 5 anak udah kawin, tinggal satu rumah gitu. Bayangin tuh kalau dikumpulin aja mereka tuh, anak satu dengan istrinya, dengan 3 anaknya gitu kan, anak kedua juga begitu, kan banyak mereka satu rumah. Saya bakar, taruhlah nggak semuanya mati, sebagian aja, kan lumayan itu. Tapi kemudian saya mau masuk ke kamar tidur saya lewatin ruang doa. Lampunya masih nyala, kayak ruangan kayak gini nih. Siapa tuh yang tengah malam gini nggak matiin lampu? Nah gitu dalam hati saya. Saya masuk, nggak ada orang. Jadi saya datang ke ini mau matiin lampu. Tiba-tiba ada suara bilang gini, kamu berlutut. Nah saya sekarang sudah berlutut ini. Udah berlutut terus saya tanya, kenapa saya berlutut ya? Setelah saya tanya gitu, tiba-tiba ada lagu di hati saya. Nah saya coba ikutin tuh lagu itu. Nah saya nyanyikan, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Saya nyanyi lagu itu, tiba-tiba saya nangis. Nangis sejadi-jadinya nih. Nggak ada apa-apa loh, nggak ada yang pukul saya. Terus saya ingat saya punya rencana selama di perjalanan tadi itu. Wah ini nih masalahnya. Terus saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ngomong apa yang saya rencanakan tadi. Pokoknya Tuhan tahu semua itu. Ampuni saya dan tolong mampukan saya mengampuni mereka seperti Tuhan ampuni saya. Di Mazmur kalian cari agak ayat. Ada satu ayat bunyi begini. Jika Tuhan seperti manusia yang mengingat-ingat kesalahan orang, nggak ada satupun yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Jadi waktu saya doa kayak gitu, saya bilang ampuni saya, kasih saya hati mengampuni seperti Engkau. Plong saya. Saya nggak jadi bakar mereka, nggak ada niat bunuh. Singkatnya adalah pada tahun 99, tanggal 9 November, kerusuhan terjadi di Ternate dan Halmahera. Saya kehilangan papa saya, mama saya, kemudian 3 kakak saya, dan 7 ponakan. Mereka mati dibunuh. Alasannya kenapa? Sederhana. Papa saya nggak mau pindah keyakinan. Sampai hari ini saya bersyukur banget. Saya masih rindu mereka. Lain kali saya masih nangis kalau ingat papa mama. Karena saya berpikir kebanggaan yang seperti apa dan membanggakan kayak apapun kita nggak bisa lakukan kepada saudara, kakak, adik. Kita hanya bisa lakukan pada orang tua. Membanggakan tentang keberhasilan kita ini, kita hanya bisa membanggakan dan akan disambut baik kalau kita banggakan kepada Tuhan. Ingat pelajaran Yusuf ya. Dia lagi cerita mimpi, dia lagi bangga dengan mimpinya, dan itu mencelakakan dia. Jadi itu hanya bisa terjadi kalau kita kepada orang tua. Dan saya nggak bisa lakukan itu. Karena saya nggak ada apa-apa, nggak ada mama. Saya lain kali di mobil saya bilang, Tuhan, sebetulnya saya masih perlu mereka Tuhan. Tetapi saya bersyukur banget. Di luar itu, rasa rindu masih jalan. Yang ada sama saya adalah nggak pernah sedikit pun. Gila ya tuh orang itu, tega banget mereka bunuh dia. Nanti saya bisa pulang, saya gorok satu-satu. Nggak ada begitu saya tuh. Saya akhirnya bersyukur gini, Tuhan terima kasih saya nggak jadi pendeta tentara tuh. Dulu saya mau jadi pendeta tentara, saudara. Kenapa? Karena saya galak banget. Kalau jadi pendeta biasa begini terus galak, pendeta apaan kayak gitu. Tapi kalau saya tentara kan, maklum dia kan tentara gitu. Tapi untung saya nggak jadi pendeta tentara, begini saya udah mati. Kenapa? Karena saya pasti tembak orang gitu loh. Atau kalau enggak di penjara lah. Ya tapi puji Tuhan, itulah Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk tidak mendendam sedikit pun. Sampai hari ini Tuhan mampukan saya untuk hal itu. Padahal dulu gila saya tuh. Yang begitu-begitu tuh udah enggak selamat kalian tuh. Itu sama aja membangunkan singa yang tidur tuh. Tapi puji Tuhan.
Kayak sekarang gini saya ngomong pun nggak ada tuh yang rasa gimana di hati tuh nggak ada. Rasa kayak ada petir lewat tuh nggak ada. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan saya adalah, jadilah kalian suksesi gereja ini. Jadilah kalian sukses.